Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Satria Uja, NPM 5021315. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesulitan anak belajar. Menurut Nathan, istilah kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. Maka setiap karakteristik yang bersifat individu merupakan hasil dari perpaduan pengaruh-pengaruh lingkungan dan kondisi-kondisi genetika. Selanjutnya adalah kesulitan belajar merupakan suatu yang dialami oleh sebagian siswa di sekolah dasar, bahkan dialami oleh siswa yang belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesulitan belajar secara operasional dapat dilihat dari kenyataan empirik, adanya siswa yang tinggal di kelas ataupun siswa yang memperoleh nilai yang kurang baik dalam beberapa mata pelajaran yang diikutinya. Menurut Jamaris dan Martini pada tahun 2014. Selanjutnya adalah konsep dasar kesulitan belajar pada anak mengacu pada berbagai kehambatan atau gangguan yang dialami oleh anak dalam proses pembelajaran yang menyebabkan mereka tidak dapat mencapai potensi akademik sesuai usia dan tingkatan kemampuan mereka. Kesulitan ini dapat bersifat spesifik seperti disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia atau kesulitan berhitung, dan disgrafia ataupun kesulitan menulis, maupun bersifat umum akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup gangguan neurologis, masalah emosional, dan keterbatasan kognitif. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga yang kurang mendukung, metode pengajaran tidak sesuai, ataupun kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu gangguan atau keadaan dari dalam peserta didik, sedangkan yang eksternal adalah gangguan atau keadaan dari luar peserta didik. Faktor internal yaitu gangguan atau ketidakmampuan dalam psikofisiknya. Yang pertama aspek kognitif, yaitu rendahnya intelijensi. Yang kedua ranah afektif, yaitu labilnya emosi dan sikapnya. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik, yaitu ketergangguan dalam penglihatan ataupun pendengarannya. Nah, sedangkan faktor eksternal ini adalah kondisi dari dalam luar siswa yang tidak mendukung. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan membaca atau disleksia. Nah, disleksia sendiri merupakan hambatan belajar dalam bahasa yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengenalan huruf, seperti membaca, menulis, dan mengeja. Nah, ciri-ciri anak disleksia sendiri, yang pertama, mereka membaca dengan amat lambat. Kemudian mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Yang ketiga, mereka sering melewatkan suku kata, frasa, bahkan sering melewatkan dari satu teks ke teks berikutnya. Yang keempat, sering menambahkan kata-kata atau frasa, bahkan baris-baris dalam teks. Nah, tipe anak disleksia ini sendiri terdiri menjadi dua, yaitu ada tipe auditoris atau pendengaran, yaitu kemampuan untuk membedakan antara bunyi yang sama dari kata-kata yang diucapkan atau membedakan antara bagian-bagian kalimat yang diucapkan. Nah, yang kedua adanya tipe visual. Nah, tipe visual ini lebih mengandalkan pendengarannya daripada penglihatannya. Dengan mendengarkan, mereka akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada kesulitan menulis atau biasa disebut disgrafia. Kegiatan menulis biasanya memerlukan koordinasi dari berbagai bagian fungsi otak. Nah, bagi bagian otak ini biasanya mengatur pembendaharaan kata, tata bahasa, gerakan tangan, dan ingatan yang mana harus pada kondisi serta koordinasi yang baik. Pembelajaran menulis sendiri mencangkup beberapa kegiatan, yang mana yang pertama adalah menulis dengan tangan atau menulis permulaan. Nah, menulis tangan ini merupakan prasyarat bagi upaya untuk belajar di berbagai bidang pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama ada motorik, kedua perilaku, ketiga persepsi, keempat memori, kelima kemampuan melaksanakan cross modal, yang keenam menggunakan tangan yang dominan, dan yang ketujuh kemampuan memahami instruksi. Nah, yang kedua
adanya mengeja. Mengeja sendiri merupakan suatu bidang yang tidak memungkinkan adanya kreativitas atau berpikir divergen. Hanya ada satu pola susunan huruf untuk suatu kata yang dapat dianggap benar atau tidak ada kompromi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menulis ekspresif. Yang dimaksud dengan menulis ekspresif adalah mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui suatu bentuk tulisan, sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang sebahasa. Kesulitan menulis ekspresif mungkin yang paling banyak dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada kesulitan berhitung atau diskalkulia. Nah, bagi beberapa orang, matematika dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan dalam menjumlah, mengurang, membagi, ataupun kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hitungan yang disajikan dalam bentuk soal. Nah, kesulitan yang dialami oleh anak berkesulitan belajar disleksia tersebut biasanya yaitu ada satu, kelemahan dalam berhitung. Banyak siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai konsep matematika, tetapi hal ini tidak selalu sama dengan kemampuan dalam menghitung. Yang kedua, adanya kesulitan dalam mentransfer penguatan. Salah satu kesulitan yang dialami oleh siswa yang berkesulitan berhitung tersebut yaitu tidak mampu menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, pemahaman bahasa matematika yang kurang. Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan yang bermakna dalam matematika, seperti yang terjadi dalam pemecahan masalah berhitung, biasanya dalam bentuk soal cerita. Materi selanjutnya ada model layanan pendidikan bagi anak yang berkesulitan belajar. Dalam memilih belajar pendidikan, sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkesulitan belajar sendiri ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, tingkat kesulitan. Yang kedua, kebutuhan anak untuk memperoleh layanan yang sesuai. Ketiga, keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah akademik anak. Untuk model layanan sendiri, yang pertama ada kelas khusus atau special class. Nah, sekolah yang menyelenggarakan sekolah khusus ini biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar di dalam satu kelas. Mengelompokkan dapat didasarkan atas taraf kesulitan atau faktor-faktor lain. Nah, dalam kelas khusus ini ada dua macam kelas yang biasanya digunakan, yaitu ada kelas khusus sepanjang hari dan ada kelas khusus untuk bidang studi tertentu. Selanjutnya ada ruang sumber atau resource room. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama yang tergolong berkesulitan belajar. Di dalam ruang tersebut biasanya terdapat guru remedial dan berbagai macam media pembelajaran yang dapat membantu kesulitan belajar mereka tersebut. Terus yang ketiga, yaitu adanya kelas reguler atau regular class. Jenis pelayanan dalam bentuk kelas reguler ini dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak, yaitu anak berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar, agar dapat melaksanakan pembelajaran di dalam suasana pembelajaran yang kooperatif di dalam kelas, sehingga memungkinkan dua tipe siswa tersebut dapat belajar bersama-sama di dalam kelas yang ada. Terima kasih teman-teman. Jadi itulah materi terkait tentang pendidikan anak berkesulitan belajar yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.